berkaitan dengan mukadimah yang tadi, bahwa adanya wabah, adanya penyakit, adanya petaka, adanya gempa, adanya bencana, itu semua tidak lepas dari perbuatan dosa-dosa manusia. Sekarang kita hidup di masyarakat yang mereka berbuat dosa dan maksiat, apakah kita juga ikut kena? Kewajiban ini yang paling penting kepada para dai dan juga ulil amri, para dai dan ulil amri, untuk terus mengingatkan manusia agar mereka berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Apakah syirik, perbuatan bid'ah, meninggalkan sholat. Banyak yang meninggalkan sholat, tidak sholat mereka, minum khamr, berzina, riba dan yang lainnya. Itu wajib diingatkan. Itu kewajiban para dai. Adapun orang awam, ya dia hanya mengingatkan semampu dia dari apa yang seperti sholat. Ya paling ngajak ke sholat ke masjid dia. Jangan lupa sholat. Itu yang dia tahu. Tapi dalil dia nggak tahu. Tapi mengingatkan penting. Mengingatkan orang jangan berzina. Itu sudah cukup bagi orang awam. Yang paling penting lagi dia keluarganya untuk diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Sekarang pertanyaannya, kalau terjadi demikian di masyarakat, apa kita ikut kena juga akibat perbuatan dosa mereka? Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Anfal di ayat 25. Ingat, dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kalian berhati-hati fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Ketahuilah Allah itu sangat keras siksanya. Artinya tidak orang yang berbuat dosa saja yang kena. Semua kena ini. Semua kena kaum muslimin yang lain. Hatta banyaknya orang soleh seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika Nabi menyebutkan tentang Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Zainab radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita banyak orang-orang soleh? Nabi menjawab SAW, na'am idza kathurul khabath. Iya, Allah akan binasakan semuanya. Yang berbuat maksiat dibinasakan, yang soleh juga dibinasakan oleh Allah apabila sudah banyak kerusakan. Al-khabath itu kerusakan, apakah itu dosa-dosa besar, perzinaan, orang liwat, sodomi dan segala macam dah. Al-khabath itu dibinasakan Allah. Ini jawaban Nabi, na'am idza kathurul khabath. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dan dimasukkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Anahliku wa fina salihun, na'am idza kathurul khabath. Makanya kita wajib berhati-hati. Jangan merasa aman dengan azab Allah. Allah ingatkan dalam Al-Quran, jangan merasa aman. Meskipun kita nggak berbuat dosa, tapi sekeliling kita berbuat dosa. Orang yang nggak sholat, orang-orang yang pakaian telanjang, terbuka auratnya, riba, dan yang lain banyak sekali. Syirik, bid'ah. Kita jangan merasa aman. Oh, kalau kita nggak apa-apa, insya Allah nggak diadab. Akan kena. Kan Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, afa amina alul qura ayati ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dengan adab Allah yang datang dengan tiba-tiba di waktu duha sedangkan mereka sedang bermain? Antum lihat di surah Al-A'raf supaya antum tahu, supaya kita enggak merasa aman, karena merasa aman dengan adab Allah juga termasuk dosa besar. Merasa aman dengan adab Allah termasuk dosa besar. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang pertama, ayat 96 dulu, berkaitan dengan negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan.
Jadi kalau negeri ini mau aman, mau bahagia, mau barokah negeri ini, ajak orang untuk beriman, untuk masuk dalam Islam. Ajak mereka untuk bertakwa kepada Allah. Ajak mereka untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ajak mereka untuk taat kepada Allah dan jauhkan perbuatan dosa maksiat. Maka akan barokah negeri ini. Kemudian Allah ingatkan setelah itu di ayat 97-nya, afa amina alul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk desa itu merasa aman dengan datangnya azab kami di waktu malam dalam keadaan mereka sedang tidur? Awa amina alul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa, penduduk kota itu merasa aman dengan datangnya azab kami di waktu duha, di waktu siang, di waktu pagi seperti ini, sedangkan mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah, dan tidak ada yang merasa aman dengan makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Makanya kita jangan merasa aman dengan azab Allah. Tetap hati-hati. Orang beriman itu ada khauf dan roja, takut dia kepada Allah dan takut kepada azabnya, dan mengharap kepada Allah rahmat yang sangat luas. Itu orang beriman, nggak boleh merasa aman. Ya, itu jawaban saya.